Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, akhwat wa ikhwan semua, setelah lumayan lama video ana udah nggak upload video. Insyaallah kesempatan kali ini Allah izinkan dan Allah berikan kesempatan lagi untuk melanjutkan dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan maddah sharaf lil mustawa rabi, wa hada request ya dari salah satu teman kita. Insyaallah kita akan membahas perlahan-lahan, jadi sedikit demi sedikit. Silahkan kalau misalnya ada yang mau request maddahnya atau maddah apa, pelajaran keberapa, mustawa berapa, silahkan dituliskan atau di komentar video yang mana saja dari channel ini. Baik, insyaallah kita mulai bahas dari ad-darsul awal dari kitab Silsilat Ta'limul Lughatil Arabiyyah lil Mustawa Rabi fi madda as-sarf. Huna indana al-mawdu' al-wasf wal mawsuf. Jadi kita akan membahas tentang sifat dan yang disifati. Al-wasfu wal mawsuf. Huna kita melihat ke bawah ada al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah nih. Di sini yang pertama ada intaqama yantaqimu. Intaqama yantaqimu artinya membalas. Kemudian quyudun, ini adalah jamak dari qaidun ya, ikatan. Kemudian aw'iyatun, aw'iyah ini bejana. Kemudian rubbama, mungkin. Araqa yuriqu, ini membuat kagum atau menyenangkan juga bisa. Al-wara', ini sifat wara' atau takwa. Tanazala yatanazalu, ini melepaskan, menyerahkan ya. Tuh. Kemudian al-mustalahatul jadidah, istilah-istilah baru yang akan kita dapati di bawah. Itu yang pertama adalah ismu dzat. Ismu dzat ini adalah asya'um mahsusah atau kata-kata dari benda-benda yang bisa dilihat atau bisa dirasakan atau bisa dicapai dengan mahsus atau dengan panca indera. Kemudian jamid fi sharaf, ini akan kita bahas. Jamid ya, wa mushtaq, istilah mushtaq dan jamid akan kita bahas di bawah. Baik, kita bahas nasnya dulu. Huna indana al-mawdu' wara'ul ulama, atau sifat wara' seorang ulama. Di sini ishtaral alimul faqih Ibnu Sirin zaitan bi 40,000 ala ayyadfa'a thamanahu ba'da muddah. Jadi alim al-faqih, seorang alim yang faqih namanya Ibnu Sirin, dia membeli zait, membeli minyak dengan harga 40,000, 40,000, ala ayyadfa'a thamanahu ba'da muddah. Jadi istilahnya dia mengutang ayyadfa'a thamanahu ba'da muddah, dia akan membayarnya setelah beberapa saat. Falamma fataha wahidan min aw'iyati zait wajada fihi fa'ran mayyitan. Jadi ketika dia membuka satu min aw'iyati zait, ketika dia membuka salah satu bejana minyak, wajada fihi fa'ran mayyitan, dia mendapati di dalamnya ada tikus mati. Faqala fi nafsihi, maka dia berkata dalam dirinya, kana hadha zait kulluhu 'indal bai' fi makanin wahid. Jadi minyak ini ya, semua minyak ini berasal dari satu tempat yang sama. Jadi berasal dari penjual di satu tempat yang sama. Wan najasatu qad la takunu fi hadzal wi'a'i wahdah. Dan najis ini tidak hanya berada di satu bejana ini ya. Fa in a'adtuhu ilal bai' fa rubbama ba'ahu linnas. Maka kalau saja ya aku
mengembalikannya, aku mengembalikannya kepada penjual, farubbama ba'ahu linnas, maka dia bisa saja, dia mungkin saja menjualnya kepada orang lain. Talabal ba'i'u ibn sirina bithamani zaid. Jadi penjual ini meminta kepada Ibnu Sirin untuk membayar minyak yang dia beli. Falam yastati ayyu'tiyahu syai'an, tetapi Ibnu Sirin tidak bisa memberikannya apa-apa. Fasyakahu ilal wali, maka bai' ini mengadukan tentang hal yang terjadi di antara dia dan Ibnu Sirin kepada wali atau kepada pemimpin daerah situ. Fa'amara bisajnihi, maka dia diperintahkan untuk dipenjara. Maka Ibnu Sirin dipenjara hatta yusaddida ma alaihi minad dain, sampai dia mampu untuk membayarkan utangnya. Wa talat iqamatu Ibnu Sirina fi sijan. Jadi Ibnu Sirin berlalu agak lama dia tinggal di sijan, di dalam penjara. Wa huwa sabirun ala qada'illah, dan dia tetap bersabar atas ketentuan Allah. Walam yatanazal sahibud dain an haqqihi, dan sahibud dain atau yang memiliki yang diutangi tadi tidak memberikan haknya. Fa ashfaqa alaihi harisus sijan, maka harisus sijan ini penjaga penjara merasa iba, ya, merasa iba, bisa juga merasa kagum, lima ra'ahu minhu minal wara' wat taqwa, karena Harisus Sijin melihat bahwasanya Ibnu Sirin ini adalah orang yang wara' dan juga orang yang bertakwa, jadi dia merasa kagum. Fafakka quyudahu, maka dia melepaskan ikatan Ibnu Sirin. Wa qala lahu, dan Harisus Sijin berkata, idza ja'al lail fadhhab ila ahlika wa bit 'indahum, apabila datang malam maka pergilah kepada keluargamu dan bermalamlah bersama mereka. Fa idza asbahta fa'ud ilayya, dan apabila sudah pagi kembalilah kepadaku. Faqala Ibnu Sirin, maka Ibnu Sirin berkata, la wallahi la af'al, demi Allah saya tidak akan melakukannya, hatta la yantaqim Allahu minni li musa'adatika ala khiyanati walil muslimin, sehingga Allah tidak akan membalasku atas musa'adah, atas pertolongan kamu kepadaku untuk mengkhianati wali muslim atau pemimpin orang-orang muslim. Tayyib, itu nas kita tentang wara'ul ulama huna al-as'ilah. Insyaallah antum wa antuna bisa menjawab semua, ya. Silahkan dibaca, dan semua jawabannya ada di dalam nas. Kita akan lanjut ke al-munaqashah. Huna al-awwal warada fi an-nass as-sabiq al-asma. Jadi di nas yang tadi ada kata-kata zaitun wa fa'run wan nasu wa syai'un wal quyudu. Jadi ada kata-kata zait artinya adalah minyak, ada fa'run tikus, ada annas manusia, ada syai'un ada barang atau sesuatu, al quyudu ini ikatan, wahiyya kama tara, dan itu adalah seperti kita lihat, asma'un yadullu kulli minha ala syai'in mahsus. Jadi kata-kata yang menunjukkan bahwa semua kata-kata ini adalah barang-barang yang bisa dilihat, yang bisa dicapai dengan panca indera. Yumkinu ayyudraka bi ihdal hawas. Jadi kita bisa yudraka bi ihdal hawas, bisa dicapai dengan salah satu panca indera. Kan nazar, misalnya bisa dilihat, wan lams, dan bisa dipegang atau bisa disentuh, wazauq, dan bisa dirasa. Fahuwa lidzalika ismu dzat, maka dari itu dia diberi nama ismu dzat. Wa yumkinu ayyatiya ba'dahul wasf, dan setelahnya juga bisa disifati. Jadi kata-kata di atas ini bisa disifati. Fahuwa lidzalika ismu mausuf, maka dia diberi nama ismu mausuf karena dia bisa disifati.
Kemudian yang kedua, wa idza nazarta ilal asma, dan apabila kamu melihat ke kata-kata khasaratun wa naqasun wa wara'un wa taqwa wa musa'adah wa khiyanah. Ini khasarah artinya kerugian, naqas kekurangan, wara ini sifat wara, taqwa ketakwaan, musa'adah artinya pertolongan, khiyanah artinya khianat. Wajadtaha taqbalu ayyati ba'daha al-wasfu ka asma'i dzat. Kamu akan mendapati bahwa dia juga bisa disifati seperti ismu dzat, ya, ka asma'i dzat. Fa kullu minha ismu mausuf. Maka ini juga dikatakan ismu mausuf, ya. Ini juga dikatakan ismu mausuf. Tetapi walakinna hadzal qisma minal asma'i la yudraku bil hawas. Akan tetapi kism ini tidak dia termasuk dari kata-kata atau dari isem-isem yang tidak bisa dicapai dengan panca indera. Wa innama yudraku bidzihn, tetapi dia bisa dicapai dengan otak atau dengan pikiran. Walidzalika yusamma hadzal naw'u minal mausufat asmaul ma'na. Maka dari itu sifat-sifat mausuf di atas ini dikatakan atau diberi nama asmaul ma'na atau isem makna. Kemudian yang ketiga, wa fin nassi sabiq alfadhun mithal, dan juga di nas sebelumnya ada lafaz-lafaz seperti mayyit, wa syadidun wa sabirun, wa kullu minha kama taraja wasfan li ismi akhar. Jadi dan semua ini, tiga kata ini dia datang sebagai sifat untuk ism akhar atau untuk kata-kata yang lain. Fal mayyitu huwal fa'ar, maka yang mayit adalah fa'ar, ya, yang mati adalah tikus. Wasyadidu huwan naqas, yang sulit adalah kekurangan. Wasabiru huwa ibnu sirin, dan orang yang sabar adalah ibnu sirin. Wala yaji'ul wasfu wahdahu fil kalam, jadi sifat itu tidak akan datang sendiri, ya, tidak bisa berdiri sendiri dalam kata, dalam dalam kalimat atau dalam kata. Ghaliban li'annahu la yaqumu bidzatihi, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Sifat itu tidak bisa berdiri sendiri. Wa innama yuhmalu ala ghairihi minal mausufat, tetapi dia harus dibarengi dengan mausufat. Jadi sifat itu tidak akan pernah ada kalau mausufnya tidak ada, tetapi mausuf bisa saja ada meskipun sifatnya tidak ada, ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, wal ana unzur ila syajaratit taliyah li taqsimil ism. Jadi di sini kita akan membahas, ya, tentang tabel di bawah yang membahas tentang taqsimul ism atau pembagian ism. Jadi ism itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ismu mausufin, ya, ismun mausuf huna jamid, ya, jamidun tadi kita dapati di istilah-istilah baru. Jamid ini kalau dalam lughah dia artinya kata benda mati, tetapi kita akan bahas ismu mausufin jamid huna. Yang pertama ismu dzatin, ya, ismu zat seperti yang kita bahas. Ismu zat haza asya'un mahsusah, atau sesuatu yang bisa dilihat, dicapai dengan panca indera. Misal tiflun wa zaitun wa hajarun, anak kecil, minyak, batu. Jadi ini semua bisa dilihat. Tifl kita bisa lihat, zait juga bisa dilihat, hajar juga bisa dilihat, bahkan bisa dipegang, ya. Kemudian huna mawjud qism atsani ismu ma'na, seperti sudah kita bahas di atas tadi. Ismu makna huna syaja'ah, keberanian, naqasun, kekurangan, musa'adah, pertolongan. Ya, ini semua adalah ismu mausuf. Kemudian huna ismu wasfin, ismun wasfun, ya. Jadi di sini adalah ism wasaf, jadi sifat. Yang pertama ismul fa'il, ismul maf'ul. Apa maknanya? Ismu wasaf ini adalah mushtaq atau kata yang diambil dari kata lainnya. Seperti misalnya di kata ismul fa'il kita ambil alim, atau yang di nas tadi ada kata sabirun, ya,
sabir. Jadi sabirun ini diambil dari kata sabara. Sabara. Jadi dia disebut dengan mushtaq karena dia diambil dari aslul kalimah sabara menjadi sabirun. Jadi dia jadi sifat yang sifat atau kata mushtaq juga. Wahuna ada juga ismul maf'ul, dan banyak ism wasaf bisa diambil dari beberapa kata-kata yang mushtaq seperti itu. Insyaallah nanti akan banyak kita temui ya, ismu jamid wa mushtaq itu akan banyak penjelasannya. Kemudian di sini al-qawaid atau kaidahnya al-ism kismani. Jadi ism itu ada dua bagian. Yang pertama adalah ismul mausuf wa ismun wasaf. Jadi ada ismun yang dikatakan mausuf, ada juga wasaf. Al-ismul mausuf huwa ismun yumkinu ayyusaf. Jadi ism dia adalah kata yang bisa disifati. Wa huwa qismani, dia terbagi menjadi dua. Huna ismu dzat yang kita bahas tadi, wa huwa alladhi yu'rafu bil hawas. Jadi ism yang diketahui dengan panca indera. Mislu asy-syajarah wal laban wat tifl. Jadi misalnya syajarah ini pohon, laban susu, tifl anak kecil. Kemudian yang kedua ismu ma'na, wa huwa alladhi yudraku bidhihan. Dan dia adalah sesuatu yang diketahui dengan akal. Wa yusamma al-masdar, ya. Jadi ini adalah kata-kata masdar, ya. Kemudian misal asy-syaja'ah, keberanian, al-ikhlas, ikhlas, war-rahmah, dan kasih sayang. Thumma al-ismul wasaf huwa alladhi yuhmalu ala ismin mawsufin fayu'tiyahu wasfan muayyanan. Dia adalah kata yang mengikuti ism mausuf fayu'tiyahu wasfan muayyanan. Jadi dia yang memberikan sifat yang sifat tertentu. Misal sabir wa syadid wa ma'lum. Ya, ini adalah kata-kata sifat. Wa minhu ismul fa'il wa ismul maf'ul. Jadi kita bisa ambil dari ismul fa'il, ismul maf'ul, wa aktsarul asma'il mushtaqah, ya, dan juga beberapa kata-kata yang mushtaqah atau dia diambil dari kata lainnya. Thayyib, itu dulu untuk pembahasan di ad-darsul awal tentang sifat dan mausuf. Insyaallah untuk tadribat kita akan bahas terpisah. Nah, kita bahas terpisah dan secara ringkas saja insyaallah di video lain. Thayyib, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.